Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Salsabila, NPM 1711392. Saya akan memaparkan tentang proposal usaha yang saya buat dengan nama usaha Salsabila Skincare Fashion Shop. Baiklah, kita akan masuk ke pendahuluan. Yang mana di sini ada 4 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, tujuan. Dan yang keempat, manfaat. Yang melatar belakangi proposal usaha saya ini, yaitu yang pertama, hadiah. Siapa sih yang gak suka sama hadiah ya? Hadiah itu merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua orang, tak memandang usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dan hal kedua yang melatar belakangi proposal usaha saya ini, yaitu skincare. Yang mana skincare sekarang itu sudah menjadi kebutuhan ya bagi sebagian orang. Ya, termasuk saya sendiri gitu. Maka dari itu saya punya ide tentang proposal ini. Dan kemudian visi dan misi dari usaha saya. Jadi saya ingin ke depannya usaha saya itu menjadi toko pembuat hadiah yang mampu bersaing baik secara online maupun offline, dan bisa membantu para konsumen menghadiahkan barang yang sangat bermanfaat gitu, yaitu produk skincare ini. Dan tahapan-tahapan yang saya akan kerjakan menuju visi saya itu, yang pertama saya memberikan pelayanan prima bagi konsumen, dan juga saya menyediakan transaksi yang lebih cepat dan mudah, karena di sini saya bisa menggunakan digital payment. Kemudian di sini ada tujuan pemaparan proposal usaha ini adalah satu, karena ini adalah tugas ya, atau UTS-nya mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah entrepreneurship. Dan kemudian tujuannya itu saya ingin mengembangkan ide saya gitu, dimana saya membayangkan bisa membuat toko skincare. Kemudian di sini ada manfaat, yang mana manfaat dari proposal yang saya buat ini, semoga proposal ini bisa membantu wirausaha mengembangkan, menguji strategi dan hasil yang diharapkan, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif, dapat memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada investor ataupun konsumen, dan membantu meningkatkan keberhasilan para wirausahawan. Sebatas itu untuk pendahuluan. Kita akan masuk ke pembahasan, di mana di sini juga saya menerapkan 4 poin dalam pembahasan. Yang pertama, profil usaha. Yang kedua, analisis SWOT. Yang ketiga, aspek produk. Dan yang keempat, pemasaran. Untuk usaha yang akan saya kerjakan ini bernama Salsabila Skincare Fashion Shop,
dengan alamat di Jalan Gampolsari nomor 20, Kelurahan Cigondewa Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Saya memilih alamat ini karena alamat ini dekat dengan tempat tinggal saya sekarang. Untuk waktu operasional, saya akan buka toko mulai dari hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai jam 5 sore. Tapi untuk online-nya jamnya sama, tapi kita buka 7 hari full gitu. Tapi untuk jamnya sama, jam 10 sampai jam 5. Nah, ini untuk analisis SWOT-nya. Yang pertama, kekuatan, kelebihan dari usaha saya ini, karena skincare sudah menjadi kebutuhan gitu bagi sebagian orang, dan juga dapat dipesan sesuai selera konsumen. Untuk kelemahannya, ya karena pengalaman usaha saya yang minim. Dan untuk peluangnya, karena skincare itu sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang, maka saya besar harapan bahwa tingkat permintaan akan cukup tinggi, rasio keuntungannya juga yang cukup, dan jenis usaha yang belum banyak di pasaran. Dan untuk ancamannya, ya mungkin kedepannya akan semakin banyak lagi yang punya usaha seperti ini, dan juga mungkin ada beberapa peniruan ya, yang menyebabkan daya jual bisa menurun. Dan untuk aspek usahanya, rencananya produk saya ini produk skincare yang kemudian dirangkai dengan bentuk bucket ataupun box yang cantik untuk dijadikan sebagai hadiah. Jadi temanya skincare kita ini isi dari hadiah itu. Dan untuk jenis produknya ada cover atau pembungkus berupa bucket atau box dengan berbagai warna sesuai permintaan. Dan juga pastinya produk skincare-nya yang akan kami siapkan berbagai jenis, mulai dari skincare lokal dan juga skincare yang kita impor. Di sini ada perhitungan laba. Perhitungan laba kami itu adalah 20% dari harga modal per pesanan. Jadi harga asli atau harga yang kita dapatkan saat kita membeli produk, saat kita membeli bahan-bahan, itu adalah 100%, berarti itu harga aslinya. Kita akan menjual kepada konsumen itu 120%. Jadi 20% itu merupakan laba kami. Untuk modal awal di sini saya menganalisisnya. Modal awal itu kira-kira segini, 34.150.000. Apa terlalu gede? Ini untuk rinciannya sebagai berikut. Di sini ada cover produk dengan pilihan box dan bucket. Untuk awal kita membuatnya untuk 10 pesanan misal. Kemudian ada skincare-nya. Ini ada paket-paketnya. Ini adalah harga, kita anggap harga real di pasarannya gitu. Jadi ini harga asli yang enggak kita tambahkan, misalkan harga ini enggak kita tambahkan buat jadi harga skincare di produk kami gitu, enggak. Kemudian ada komputer. Kita tidak mencantumkan harganya karena ini usaha rintisan gitu, jadi mungkin tidak akan membutuhkan banyak komputer karena ya mungkin belum akan banyak pelanggan gitu. Dan kemudian kita akan sewa tokonya, dan dalam toko itu kita membutuhkan furnitur untuk menarik pelanggan. Jadi furnitur itu misalkan cantik, nyaman. Nah, kemudian saya akan mempekerjakan 1 karyawan
ini untuk 1 bulan pertama. Kalau misalkan usahanya lancar, mungkin saya akan terus mempekerjakannya. Jadi ini gaji hanya untuk bulan pertama. Kemudian ada poin pemasaran. Di sini saya menargetkan pasar itu kepada remaja sampai dewasa, yang mana ruang lingkup mereka itu yang biasa memakai skincare gitu. Jadi mereka tahu menghadiahkan skincare itu yang bagaimana, yang cocoknya bagaimana untuk yang akan mereka beri hadiah. Dan target kita itu perayaan-perayaan atau hari spesial, contohnya wisuda, pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain. Untuk strategi pasarnya, saat launching kita akan memberikan diskon 10%, yang mana saya sebutkan tadi di laba ya, laba per produk per pesanan. Jadi saat launching kita hanya dapat laba 10%. Dan kita akan buka secara offline dan online. Untuk pengirimannya saya mempercayakan layanan jasa kepada JNT, JNE, kantor pos, dan GoSend. Jadi sesuai keinginan pelanggannya gitu. Jadi pada kesimpulannya, usaha kami itu bergerak di bidang pembuatan hadiah dengan jenis skincare yang bisa disesuaikan dengan selera pelanggan. Segala jenis usaha tak ada yang tak sukses, asalkan dibekali dengan kegigihan, kesabaran, dan kerja keras yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Ini adalah contoh produk yang akan nanti kami buat seperti ini. Ini produk skincare-nya, dan pembungkusnya seperti ini, dan 2 contoh seperti ini juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.